Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang membimbing kita dalam ketaatan kepadanya, yang memberikan kita kesempatan untuk mengisi hidup kita, hari-hari kita dalam peribadatan, yang memudahkan langkah kita melaksanakan amal saleh, yang membuat hati seorang hamba merindukan dan mencintai sebuah ketakwaan, menutup darinya pintu-pintu keburukan. Karunia besar, karunia agung, karunia yang amat mulia yang Allah berikan kepada hamba. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan tentang perjalanan hidup Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, fikih sirah, pada halaman 86, 87 hingga 94 terkait dengan menikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dan beliau adalah manusia seperti kita. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar di antara sahabatnya ada yang mengatakan, kalau begitu saya tidak menikah, untuk memfokuskan diri ibadah, ingin seperti Nabi taatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana orang berpikir dan mungkin keliru. Kemudian Nabi menegur, wa atazawwajun nisa, saya menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang tidak suka dengan apa yang telah saya ajarkan maka bukan dari umat saya. Ini menunjukkan Nabi menikah. Dan di antara ummul mukminin adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau, Dr. Zaid mengatakan, sedikit yang beliau sampaikan dari sirah, akan tetapi pelajarannya yang sangat panjang. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha adalah perempuan yang terhormat di kalangan Quraisy. Tentu terhormat di kalangan manusia, setiap manusia punya kriterianya. Tapi kita sebagai seorang muslim terhormat berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kriteriakan. Inna akramakum indallahi atqakum.
yang mulia, terhormat di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau Khadijah di kalangan Quraisy terhormat dari keturunan yang mulia menurut penilaian manusia. Dia adalah perempuan yang kaya di kalangan orang Quraisy, pedagang yang sering memakai jasa para laki-laki untuk mendagangkan dagangannya. Ketika berita tentang kejujuran dan amanah, kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Khadijah, maka beliau tertarik. Artinya Nabi punya akhlak, Nabi punya sikap, itu sudah jadi pembicaraan masyarakatnya, kaumnya, kan sama-sama orang Quraisy. Nabi orang Quraisy, Khadijah orang Quraisy, sama-sama orang Quraisy, keluarga besar, suku besar. Mendengar tentang Nabi, Khadijah tertarik, menawarkan dagangannya. Bawa dagangan ini ke Syam. Dulu bapak Nabi Abdullah juga berdagang ke Syam, tapi tidak pulang, wafat, meninggal di jalan. Nabi menerima penawaran itu dan beliau berangkat ditemani sahaya budak milik Khadijah namanya Maisarah, laki-laki. Namanya Maisarah, laki-laki. Bagian keliru menilai Maisarah perempuan, Maisarah laki-laki. Yang berdagang, berangkat perjalanan jauh, laki-laki. Dan tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani perempuan dalam berdagang, laki-laki. Dan memang Maisarah laki-laki. Selama dalam perjalanan, Maisarah banyak menyaksikan peristiwa mengagumkan bersama Nabi. Dia juga menyaksikan bagaimana akhlak beliau yang mulia, ketinggian adab dan kejujurannya. Semua yang dilihat, disaksikan, dialami, diceritakan pada Khadijah setelah pulang dari perdagangan. Perdagangannya menguntungkan. Setelah semua itu didengar oleh Khadijah, yang sebelumnya dia telah banyak mendengar dari orang, lisan ke lisan, mulut ke mulut, katanya ke katanya. Sekarang ini yang bercerita langsung adalah sahaya, budak yang dia percaya. Maka Khadijah tertarik untuk menawarkan pernikahan dengannya. Pada waktu itu usia Nabi 25 dan Khadijah 40. Banyak riwayat yang menceritakan tentang bagaimana caranya Nabi melangsungkan lamaran dengan Khadijah. Namun yang kita ambil sebagai kesimpulan bahwa Khadijah saat itu walinya adalah pamannya, Amr bin Sa'ad. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah telah menikah 2 kali. Suami pertama Atiq Al-Makhzumi, orang Quraisy juga. Suami kedua Abu Halah At-Tamimi, orang Quraisy juga. Allah Ta'ala a'lam bishawab, ini adalah Khadijah bintu Khuwailid. Bapaknya Khuwailid, dan beliau tidak menyebutkan nasab sampai jelas, akan tetapi yang jelas orang Quraisy. Kemudian latar dari pernikahan ini adalah ketertarikan Khadijah. Awalnya tertarik
karena kejujuran. Kemudian minta dagangannya didagangkan. Kemudian minta untuk ada pernikahan. Nah, suami sebelumnya adalah Atik, suami sebelumnya adalah Abu Halah. Ada dua yang telah Khadijah pernah menikah dengannya. Sekarang kita masuk pada keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Sirah singkat, perjalanan hidup singkat. Akan tetapi yang menjadi pelajaran kita adalah keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, khairu nisaiha Maryam bintu Imran. Khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji, bukan Nabi puji-puji karena itu adalah keluarganya, itu adalah istrinya. Dan kita setiap kali menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus ingat bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam surat An-Najm Allah telah mengatakan Nabi dia tidak bicara semau-maunya. Orang bilang seenak jidatnya, seenak perutnya, seenak lisannya. Apa yang terucap melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam wahyu. Kalau ada setan ketika kita mendengar kalimat seperti ini, Nabi puji-puji istrinya, kemudian ada setan lewat, terbesit dalam hati sesuatu yang tidak elok akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Muslim harus istighfar. Bukan dia katakan dirinya berpikir buruk, enggak. Akan tetapi syaitan yang cerima jerodang. Nabi telah ingatkan bahwa setan itu mengalir seperti aliran darah pada tubuh manusia. Dan orang harus tahu. Dan orang harus mau tahu tentang dirinya. Dirinya sakit. Harus tahu. Dan harus mau tahu apa yang harus saya hindari. Nabi sudah ingatkan kita manusia lemah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, jauh sebelum diberi ruh, iblis itu sudah putar-putar. Sampai iblis itu tahu ini ciptaan ada rongganya. Yang ada rongganya bisa disusupi. Ini mudah dipengaruhi. Tidak boleh seorang muslim membiarkan dan menternak bisikan-bisikan syaitan yang buruk akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya. Yang Allah pilihkan untuk nabinya yang mulia alaihi salatu wasallam yang terbaik. Lalu kita katakan ini Khadijah radhiyallahu taala anha sudah pernah menikah. Allah yang takdirkan untuk manusia. Ini ada pembelajaran. Tidak menjadi halangan. Apakah hanya yang gadis yang berhak untuk mendapatkan kebaikan besar, sementara orang yang pernah menikah sebelumnya dan sebelumnya tidak boleh? Tidak, Allah pilihkan untuk manusia. Apabila dia ridha terhadap masa lalunya, kalau dia ridha terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, kemudian setelah dia dapat hidayah dan dia tahu akan ilmu dan dia berada di atas siratal mustaqim, maka itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi telah mengatakan dalam hadis, ada di dalam buku ini dibawakan oleh Dr. Zaid, sebaik-baik perempuan pada zamannya Maryam, sebaik-baik perempuan pada zamannya Khadijah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, khairu nisaiha Maryam binti Imran, khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid.
perempuan terbaik pada zamannya Maryam. Pada zaman Maryam yang terbaik. Perempuan yang terbaik pada zaman Khadijah radhiyallahu taala. Menunjukkan pengakuan besar dari seorang nabi yang mulia alaihi salatu wasalam akan Khadijah ummul mukminin. Dan orang yang beriman, dia sam'an wa ta'an, dia meyakini, dia mempercayai apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sebutkan. Allah Taala a'lam bishawab. Yang kedua adalah pengakuan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, istri Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Dari Aisyah, kata beliau, saya tidak pernah, ini penerjemahannya begini. Kita baca, insya Allah tidak terlalu jauh. Saya tidak pernah cemburu terhadap istri Nabi yang lain kecuali dengan Khadijah, walaupun belum pernah saya bertemu dengannya. Belum pernah saya bertemu dengannya. Artinya, Ummul Mukminin punya rasa cemburu bukan sifat yang tercela. Cemburu bukan hal yang tercela. Yang tercela adalah sikap yang dilakukan lantaran dengan sebab atau alasan saya cemburu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memotong kambing. Kemudian sebahagian dagingnya Nabi hadiahkan kepada seseorang. Dan Aisyah bertanya, siapa orang ini? Nabi mengatakan, temannya Khadijah. Di antara, kata para ulama, tanda kebaikan seseorang menyambung hubungan baik dengan yang pernah berhubungan baik dengan orang yang sudah meninggal. Khadijah sudah wafat radhiyallahu taala anha. Tapi Nabi masih mengingat orang yang pernah berhubungan baik dengan Khadijah. Dan Nabi masih lanjutkan hubungan baik dengan memberi hadiah. Pun terhadap orang tua sama. Termasuk bakti buat baik pada orang tua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meneruskan dulu orang tuanya pernah berhubungan baik dengan siapa. Di antara cara anak berbuat baik pada orang tuanya setelah orang tuanya wafat, dia tetap meneruskan hubungan baik dulu orang tuanya pernah berhubungan baik dengan siapa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, dan ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, inni ruziktu hubbuha. Dan dituliskan oleh Dr. Zaid, tidak bisa Khadijah digantikan. Allah memberikan saya rizki cinta padanya. Allah telah menganugerahkan, merizkikan saya cinta padanya. Yuk, maklum, Aisyah perempuan. Dan Aisyah mengatakan Allah telah ganti yang lebih gadis. Tidak bisa. Nabi kata, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan, mengkaruniakan, merizkikan pada saya amat mencintainya. Dari sini kita paham psikologis keluarga. Cemburu normal. Dan adanya rasa cinta juga tabiat manusia. Tidak harus ini, tidak boleh lagi mencintai, tidak boleh lagi mengingat, tidak boleh lagi menyebut, tidak boleh juga cemburu. Tabiat manusia, semuanya berjalan dengan alami. Keutamaan yang pertama,
Beliau perempuan terbaik di zamannya. Terutama yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai. Dan Nabi mencintainya. Nabi. Dan beliau adalah seorang Nabi. Bukan, tidak boleh kita mengatakan, ya patut ini adalah suaminya sedang. Kalau orang lain bisa kita katakan demikian. Tapi ini adalah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak ada. Orang muslim punya pikiran buruk, tidak boleh ada. Yang terbesar adalah poin ketiga, Jibril. Ini beliau sebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dr. Zaid mengatakan Jibril telah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, ini Khadijah datang menemui kamu membawa bejana berisi hidangan makanan dan minuman. Jika dia datang, faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Malaikat Jibril datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu urusan. Di penghujung kepergiannya, malaikat Jibril mengatakan, ini Khadijah sebentar lagi akan datang, bawa hidangan isinya makanan dan minuman. Tentu bukan untuk malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak makan dan minum. Bila dia datang menemui engkau, katakan salam, titip salam dari Robnya, dari Allah, dan dari saya. Mulia orang Rabbul Alamin menyampaikan salam untuknya, menitipkan pada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bahwa Allah Subhanahu wa taala menyalaminya, dan juga dari saya, kata malaikat Jibril alaihi salam. Ini keutamaan besar. Dan beritakan kabar gembira kepadanya dengan surga yang telah disiapkan untuknya. Surga yang tidak lagi ada susah, ada letih. Surga. Kalau kita ingin di dunia tidak capek, bisa. Kalau kita di dunia ingin tidak letih, tidak menangis, tidak kecewa, bisa. Dunia ingin yang elok-elok, yang baik-baik, surga. Kata para ulama, kalau manusia tahu bahwa hidupnya di dunia seperti itu agar dia tidak betah di dunia, agar dia tidak membangun impian di dunia, agar dia merindukan akhirat, agar dia membangun semua cita-citanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dunia tidak bisa. Orang sudah letih menyimpan. Kemudian untuk dia bangun di dunia, besok Allah runtuhkan. Allah taala a'lam bisawab. Ini keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. 10 tahun menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, menghabiskan hartanya untuk dakwah ilallah, memiskinkan dirinya untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat mereka diboikot 3 tahun, ikut mengalami pemboikotan, disuruh keluar dari rumahnya setelah 3 tahun tanpa makan dan minuman yang layak, tempat tinggal yang layak, kesehatan turun, dan wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini orang yang terbaik, yang dititipkan salam oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak suka diuji seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan berharap balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang
Ajaib, bagaimana? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, manusia apa mengira setelah mereka mengatakan saya beriman pada Allah, kemudian mereka sudah tanpa ujian dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya? Tidak mungkin. Allah taala a'lam. Maka beliau melanjutkan pada apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang pertama adalah kecerdasan Khadijah. Cerdas. Cerdas maksudnya bukan hanya orang menjawab soal selesai 100 nilainya. Tidak harus seperti itu. Dari mana sisi kecerdasan Khadijah, kata para ulama? Beliau dengar kabar, beliau coba. Di situ ada budaknya, beliau teliti, ikut, cerdas. Tidak hanya mencukupkan katanya, tapi saya tidak tahu juga, tidak cukup. Teliti. Umar Ibn Khattab, kata Dr. Zaid, pernah mengatakan, kamu siapa? Siapa yang beri kamu keterangan kamu orang baik, kamu orang yang sanggup, atau kamu orang yang bisa? Siapa yang bisa? Lalu ada orang laki-laki mengatakan, saya bisa kasih dia rekomendasi. Saya tahu dia orang baik. Saya tahu dia orang layak. Saya tahu dia orang bisa. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, kamu pernah jalan bareng? Kamu pernah safar bersama dengan dia? Sehingga kamu tahu bagaimana dia? Tidak pernah. Atau kamu pernah transaksi uang dengan dia? Pinjam uang? Atau ada urusan dagang terkait uang? Tidak pernah. Ya berarti kamu tidak kenal dia. Kamu nggak tahu bagaimana dia bisa menilai dia orang baik. Orang dalam safar dulu beda dengan safar sekarang. Safar dulu pergi belum tentu pulang. Perjalanan jauh. Suasana mengerikan. Mati kelaparan, mati kehausan. Nah, dalam safar itu akan tahu siapa watak orang. Bagaimana akhlaknya. Bagaimana sikapnya. Transaksi uang bisa tahu bagaimana orang. Utang nggak bayar. Beli tidak bayar. Pinjam. Orang bisa tahu watak orang dari transaksi uang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga katakan kepada Asyaj bin Qais, sahabat beliau, Inna fika khaslatani yuhibbakum Allah, al-hilmu wal-'ala. Asyaj radhiyallahu anhu, pada dirimu ada dua sifat yang Allah suka. Hilm, lembut, tidak kasar. Ana, teliti, tidak buru-buru, tenang, tidak gerasa-gerusu, teliti. Khadijah cerdas, teliti, tenang, tidak buru-buru. Tidak dengar kata orang, ya langsung saya ingin menikah. Tenang, teliti dulu. Itu diberi perdagangan, betul enggak? Amanah. Perdagangan berapa total biaya, kerugian kalau memang betul bukan orang amanah. Kemudian adalah pentingnya wali nikah. Khadijah saja di masa jahiliyah
walinya, pamannya, statusnya sudah pernah menikah. Sekarang orang menikah tanpa wali, pentingnya wali bagi perempuan. Dan pentingnya seorang wali bertanggung jawab terhadap saudari perempuannya, anak perempuannya, keluarga perempuannya, orang tua perempuannya. Umar bin Khattab ketika suami putrinya Hafsah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, meninggal di Badar, Umar mencarikan untuk anaknya Hafsah, belasan tahun suaminya sudah meninggal, pahlawan Badar, ditawarkan pada Abu Bakar, dicarikan orang yang baik. Hafsah ditawarkan pada Abu Bakar, tidak jawab Abu Bakar. Ditawarkan pada Utsman, Utsman bilang, saya belum mau menikah saat ini, saya baru kehilangan istri saya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memilih Hafsah radhiyallahu taala anha. Tidak bisa kita macam-macam pikiran terhadap Nabi, Nabi yang seorang Nabi, Nabi yang dikatakan oleh Allah wa innaka la'ala khuluqin azim, Nabi yang berada di atas ketinggian akhlak, Nabi yang semuanya terbaik. Kalau kita punya prasangka terhadap Nabi, kita lebih jauh di bawah Nabi yang sudah ada persaksian dari kaumnya. Kita tanda kelakuan baik belum tentu punya. Nabi sudah, bahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang wali bertanggung jawab terhadap saudari perempuannya, anak perempuannya. Maka seseorang apabila memiliki perempuan, apakah dia saudarinya, apakah dia istrinya, apakah dia ibunya, apakah dia anaknya, dia bertanggung jawab. Dan itu amanat yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan dan bebankan terhadap wali. Dan pentingnya wali dalam pernikahan, dan pentingnya wali untuk menemani kemana saudari perempuannya, atau anak perempuannya, atau istrinya, atau ibunya, untuk memenuhi hajat kebutuhannya. Allah Ta'ala a'lam. Yang ketiga, pilihan yang salihah. Nabi telah mengatakan, tunkahul mar'ah lil arba'. Biasanya perempuan dinikahi karena 4 hal. Mungkin li jamaliha, karena kecakapan, kebagusan fisik, walimaliha, atau karena hartanya. Perempuan banyak harta. Atau lihasabiha, keturunannya orang besar, orang berpengaruh, orang yang dikenal, orang yang aulidiniha, atau karena kebaikan agamanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, fadfar bisa terginta ribat yadaka. Anjuran Nabi, nasihat Nabi, pilih yang terbaik agamanya. Maka beruntung insya Allah. Sebagian orang salah paham. Salah paham di dalam menilai ini orang salih atau orang salihah. Yang salah bukan salih salihahnya, yang salah pilihannya. Dia menilai ini Anda salih salihah, padahal tidak. Salah paham, salah menilai. Sama seperti kita menilai ini orang jujur, ternyata tidak. Yang salah bukan kejujurannya, yang salah kita salah menilai orang. Sebagian menilai ini orang latar belakang agama baik, ternyata setelahnya tidak. Yang salah bukan agama, kita salah menilai orang.
tertipu dengan rekayasa orang. Allah Ta'ala a'lam. Maka pilihan yang saleh seperti Khadijah memilih Nabi SAW. Kenapa kita katakan demikian? Karena Khadijah sebelumnya sudah banyak ditawari orang. Sudah banyak yang melamar Khadijah, tapi Khadijah belum mau. Sampai Nabi SAW terdengar beritanya, dan Khadijah radhiyallahu taala anha memilih Nabi. Saat itu belum menjadi Nabi. Muhammad yang dikenal orang penggembala kambing. Muhammad yang bapak ibunya tidak ada. Meninggalkan harta tidak juga. Tinggal bersama pamannya Abu Thalib yang anaknya banyak. Itu di mana hartanya? Tapi Khadijah pilih Muhammad, penggembala kambing. Dagang juga bukan. Tinggal numpang dengan pamannya. Dipilih yang saleh dan sudah diteliti. Kemudian pilihan baik untuk dampak yang baik. Itu pelajaran. Bukan berarti kita tidak yakin akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menguji hamba. Tapi orang bila ingin dampak yang baik, maka dipilih yang baik. Apa dampaknya? Lihat ketika Nabi SAW menghadapi apa yang beliau anggap menjadi beban. Ketika datang malaikat Jibril, Khadijah menenangkan. Kata Khadijah, "Abshir, wallahi la yukhzikallahu abada." Coba bergembira kamu wahai Muhammad. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu. Dan ini belum ada dakwah Islam. Ini kan awal permulaan wahyu. Khadijah bisa menenangkan Nabi. Abshir, kamu harusnya bergembira. Orang ketakutan, tapi ditenangkan. La yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak mungkin menghinakan kamu. Wallahi innaka latasilur rahim. Demi Allah, engkau ini orang yang menyambung rahim. Orang yang baik sama keluarga. Orang yang baik dengan kerabat. Wa tasduqul hadis. Engkau orang yang jujur bicara. Khadijah tahu bagaimana Nabi SAW. Wa tahmilul qalla. Engkau orang yang mau memikul beban. Kita gotong royong, udah suruh-suruh saja. Nabi ikut memangku beban. Ikut sama-sama. Ada bencana ikut sama-sama. Ada kerugian nanggung bersama. Wa taqsibul ma'lum. Engkau suka carikan orang yang butuh pekerjaan pada pekerjaan. Kan tidak harus jamin harus dapat, tapi diusahakan. Wa taqrib daif. Engkau orang yang menghormati tamu, menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau orang yang menolong hak orang lain. Seperti hilful fudul. Ada orang yang haknya tidak diberikan. Barang dagangannya diambil, tapi belum dibayar. Maka Nabi menolong orang untuk mendapatkan haknya kembali. Khadijah menenangkan Rasulullah SAW. Artinya pilihannya baik, dampaknya baik. Pun Nabi SAW, karena Khadijah adalah orang yang baik,
sebagai istri yang baik, Nabi juga sebagai suami yang baik pada Khadijah. Menolong. Dan Nabi orang yang sangat baik pada keluarganya. Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik untuk keluarganya, saya adalah yang terbaik di keluarga saya untuk keluarga saya. Artinya tidak boleh curang. Allah katakan wailun lil mutaffifin. Celaka orang yang curang. Yang cuma mau nuntut. Harusnya kamu jadi pasangan begini pada saya, begini. Nuntut hak. Dia sendiri tidak berikan hak. Dia nuntut pada anaknya. Dia sendiri tidak berikan hak untuk anaknya. Dia nuntut pada istrinya. Dia sendiri tidak berikan hak pada istrinya. Menuntut hak pada suaminya. Dia sendiri tidak berikan hak pada suaminya. Menuntut hak pada temannya. Dia sendiri tidak menjadi teman yang baik. Semua harus seimbang. Bila seseorang mempertanyakan, tidak ada teman yang baik, jadilah teman yang baik. Tidak ada suami yang baik, jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik. Maka pilihan yang baik untuk dampak yang baik. Dan yang terakhir adalah Muhammad seorang Nabi. Pelajaran ini untuk apa? Kata beliau Dr. Zaid, kita tidak hanya berhenti pada pernikahan Rasulullah dengan Khadijah, akan tetapi banyak orang di luar Islam yang terus menyebutkan berita bohong, perkataan buruk tentang Nabi dan keluarganya. Ada yang menyebutkan yang buruk-buruk tentang Khadijah, atau tentang Rasulullah, atau tentang Aisyah, atau tentang Hafsah, atau tentang istri Nabi yang lain. Orang menyebutkan yang buruk tentang keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita sebagai orang beriman mungkin tidak punya kemampuan untuk menjawab dengan detil setiap berita bohong yang mereka sebutkan secara detil. Kan untuk menjawab semua berita bohong itu harus cari tahu dulu. Ini cerita betul tidak? Baca dulu banyak buku. Baca dulu banyak perkataan para ulama. Akan tetapi sebuah ayat yang membantah itu semua ketika Allah mengatakan Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Tidak mungkin Allah mengutus seorang utusan dia buruk perangainya. Allah mengutus seorang utusan dia buruk fisiknya. Hamba Allah selain Nabi mungkin. Hamba Allah selain Nabi mungkin. Ada yang kekurangan fisiknya. Ada yang diciptakan begini begitu. Yang penting bertakwa, dia mulia. Tapi untuk Nabi tidak. Nabi yang terbaik jiwa raganya, fisik jasad, perangai terbaik. Maka bila ada orang kabar, berita, cerita tentang yang tidak baik akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, maka kita mengatakan Muhammad Rasulullah seperti yang Allah firmankan dalam Al-Fatihah. Muhammad utusan Allah. Maka cukup ini semua sebagai keterangan yang membantah setiap hal-hal yang tidak elok akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan
terkait keluarga Nabi, Allah telah mengatakan walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang yang bersama Nabi, Allah telah katakan Allah ridha pada mereka. Allah ridha pada mereka. Bagaimana kita akan berbicara tentang kekurangan orang yang Allah katakan Allah ridha pada mereka? Baik dia istri Nabi, anak Nabi, ataupun sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi, yang turun ayat Allah ridha pada mereka. Sebagai manusia punya kurang karena mereka bukan Nabi. Akan tetapi Allah telah katakan sebelum kematian mereka, radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka. Dan kita belum mendapat ridha Allah. Maksudnya ayat yang memastikan keridhaan Allah, kita tidak punya jaminan. Bagaimana kita akan membantah orang yang sudah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Maka banyak cerita bohong, riwayat bohong, katanya dan katanya yang mungkin kita secara pribadi sulit menjawabnya karena keterbatasan bacaan kita. Namun kita punya ayat yang telah mengatakan Muhammad Rasulullah radhiyallahu anhum wa radu an. Pertama, Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, Allah ridha pada semua sahabat Rasulullah, termasuk keluarga Nabi adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Allah Taala a'lam bishawab. Ini terkait pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Bila ada hal yang perlu kita diskusikan, silahkan. Bila tidak, maka kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.